Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 467 ayat 3. Dakon hami agogo mitokto paluahon nama dosa nang parjana bolo inganamu rohanani totibi nangoi takedot ngolunani gabe Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24 yang berkata demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selain daripada untuk memperoleh kehidupan yang cemerlang, yaitu kehidupan yang kekal, kita sebagai umat yang terpanggil dari kegelapan ke dalam terang oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita terpanggil untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Meskipun banyak penderitaan yang kita harus lalui, dan juga kita terpanggil untuk menyelesaikan pelayanan kita kepada Tuhan. Pelayanan memberikan kesaksian tentang Injil kepada sesama umat manusia. Walaupun ada dari antara umat Kristen itu yang tidak menunaikan tugasnya sebagai umat Kristen karena dia tidak tahu, tidak mengerti apa tanggung jawab dan tugas panggilannya sebagai umat Kristen, namun demikian banyak juga yang tidak berani melaksanakan tugas panggilan itu, meskipun dia tahu dengan jelas apa tugas yang harus diembannya sebagai seorang Kristen. Hal itu disebabkan oleh rasa takut. Takut jika dirinya dicelakai, takut jika dirinya dirugikan oleh orang-orang yang membenci nama Tuhan Yesus. Hal itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita pada masa banyaknya orang yang anti Kristus, di masa kita saat ini dan di masa yang akan datang, ketika hari Tuhan sudah mulai dekat. Padahal sesungguhnya yang disebut sebagai pengikut Kristus, masing-masing orang yang telah dipanggil itu harus siap menyangkal diri, harus memikul salibnya.
Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Barang siapa yang menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia, maka dirinya juga akan disangkal oleh Tuhan Yesus pada saat hari penghakiman nanti di hadapan Bapa di sorga. Tetapi setiap orang yang mengakui Tuhan Yesus di depan manusia, maka Tuhan Yesus juga akan mengakuinya di depan Bapa di sorga pada penghakiman terakhir nanti. Matius 10 ayat 32 dan ayat 33. Itulah yang diinginkan, bahkan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita umat Kristen, supaya masing-masing kita mengakui nama Tuhan Yesus kepada umat manusia, serta menyaksikannya kepada umat manusia bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat dunia. Memang banyak tantangan, bahkan ancaman di dalam menunaikan tugas pelayanan Injil, tugas pengutusan itu. Namun demikian, mau bagaimanapun ancaman dan penderitaan yang menerpa hidup kita, janganlah kiranya itu menyurutkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri harus melewati masa-masa penderitaan dan telah bersedia berkorban untuk menyelamatkan kita supaya kita selamat. Maka sudah seharusnya lah demikian juga dengan kita sebagai umat yang dipanggil dan yang ditugaskan untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Kita itu harus siap menderita, harus siap berkorban demi tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, nas renungan hari ini mengatakan bahwa kita ini harus mengarahkan pandangan kita kepada keselamatan, kepada mahkota kehidupan yang kekal yang akan Tuhan nyatakan nanti kepada kita. Hendaknya kita meneladani ketegaran, keteguhan hati, dan keteguhan iman Paulus. Jika Paulus berani bersikap tegas berkata, "Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus," maka janganlah kita takut dan cemas kepada tantangan hidup, kepada ancaman kuasa yang hanya dapat membunuh daging. Tuhan Yesus telah berfirman kepada kita tentang itu dengan berkata, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Matius 10 ayat 28. Oleh sebab itu, marilah kita hidup sebagai umat dengan prinsip hidup mengarahkan pandangan kita kepada keselamatan yang kekal di sorga. Sebab hanya dengan cara itulah kita bisa tampil kuat untuk menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan di dalam hidup kita sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Paulus pernah mengatakan begini, "Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Roma 8 ayat 18. Marilah kita berjuang mempertahankan iman kita sampai mati, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Dan marilah kita menunaikan tugas pengutusan kita masing-masing, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan. Dan dengan itu juga kelak kita akan dilayakkan untuk memperoleh mahkota kehidupan sebagai upah bagi para pemenang-pemenang di dalam pertandingan iman selama hidup di dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami beroleh selamat hingga hari ini karena perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas sapaan-Mu kepada kami saat ini. Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa tugas yang harus kami lakukan,
yaitu untuk memberitakan namamu supaya kami memperoleh keselamatan, haruslah kami emban, haruslah kami laksanakan selama kami ada di dunia ini. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk menunaikan tugas panggilan, tugas pengutusan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menunaikan tugas panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu atas penderitaan saudara-saudara kami, umat jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami memohon jamahan Tuhan atas mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Berkatilah segala usaha pengobatan yang mereka terima, sehingga lewat kuasa-Mu mereka pasti menjadi sembuh. Ya Bapa, kami juga memohon pertolongan-Mu atas segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Tolonglah dan selamatkanlah kami ya Tuhan. Pulihkanlah hidup kami, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, lindungilah kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bekerja, untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan mohon berkati segala apa yang kami kerjakan, supaya semuanya itu memberikan hasil yang baik, yang boleh membuat hidup kami bersuka cita, menuai dari hasil pekerjaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kasihani kami, kuduskanlah hidup kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.